Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, khususnya jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 2 Tarakan, kita ketemu kembali dalam serial belajar daring. Kali ini adalah mata diklat LAS SMAW. Para siswa sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melakukan suatu kegiatan, salah satu kegiatan rutinitas pelaksanaan LAS SMAW, yaitu teknik mengelas plat dengan plat posisi 1F atau posisi bawah tangan. Para siswa sekalian, seperti gambar yang kalian lihat ini adalah gambaran umum tentang bagaimana posisi pengelasan 1F atau posisi bawah tangan, bagaimana penempatan elektroda, bagaimana penempatan benda kerjanya. Jadi tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, setelah melakukan persiapan pengelasan meliputi peralatan dan bahan praktik. Ya. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan prosedur membuat sambungan T atau sambungan sudut dengan 3 jalur. Ya, 3 jalur bertumpuk posisi bawah tangan. Ya, yang dilihat adalah plat, ya, bukan pipa. Kemudian bagaimana membuat sambungan T 3 jalur dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lebar kaki las yang dihasilkan itu 10 mm. Ya. Kemudian kaki las atau penguatan atau reinforcement itu seimbang, sambungan jalurnya rata, ya, tidak ada undercut. Kalau ada undercut itu maksimal diperbolehkan 10% dari panjang pengelasan. Kemudian perubahan bentuk atau distorsi maksimal 5 derajat, ya. Baik, kemudian daftar alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah tentunya pertama adalah seperangkat mesin las bosur manual atau las SMAW. Kemudian peralatan bantu dan peralatan keselamatan kerja. Nah, untuk bahan yang akan digunakan dalam pengelasan plat ini adalah tentunya yang pertama adalah plat baja lunak, ya, dan ukuran 8x70 x 200 mm, ya. Jadi panjangnya 200 mm dengan tebal 8 mm dan lebar 70 mm. Itu sebanyak 2 buah, ya. Kemudian elektroda yang digunakan dalam kegiatan ini adalah elektroda jenis Rotel E6013 dengan diameter 2,6 atau yang 3,2. Ya, jadi ada dua jenis elektroda rutil yang sering digunakan. Yang jenisnya elektroda 6013 yaitu 2,6 dan 3,2. 2,6 itu biasanya digunakan untuk penembusan, sedangkan untuk pengisian dan penyelesaian air itu biasanya digunakan yang diameter 3,2. Kemudian teknik pengelasan dan langkah kerja. Ya, yang pertama, siapkan 2 bahan atau plat baja lunak ukuran yang disebutkan tadi, ya, 70 x 200 mm yang tebalnya 8 mm. Nanti kalau kita melaksanakan di bengkel itu kita sudah siapkan platnya, ya. Ini adalah ukuran daripada plat yang dimaksud, ya. Ini adalah ukuran 200 mm panjangnya, 70 mm lebarnya, dan tebalnya 8 mm, ya. Nah, langkah kedua, setelah disiapkan 2 plat ini, bersihkan bahan dan hilangkan sisi-sisi tajamnya yang kikir atau gerinda. Kemudian rakit atau buat, ya, sambungan membentuk T dengan sudut 90 derajat, ya. Nah, membuat las catat pada kedua ujung dan membersihkan hasil las catat untuk menggunakan palu terak dan sikat baja. Jadi supaya benda kerja itu tidak bergeser, maka kita perlu memberikan las catat pada kedua ujungnya, ya, diikat, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, memeriksa kembali, ya, kesikuan sambungan, ya, apakah sudah pas sudutnya, apakah sudah pas 90 derajat atau belum. Itu tentunya dengan bantuan menggunakan siku, ya.
Kemudian mengatur posisi benda kerja pada posisi 1F. Jadi posisi 1F yang dimaksud dalam pengelasan las SMAW itu adalah seperti ini ya. Nah, ini pengelasannya di sini ya. Jadi kita letakkan benda kerja kita buat suatu tumpuan supaya tidak bergeser. Kemudian bagian yang dilas adalah yang ada di atas. Kemudian melakukan pengelasan sambungan T 3 jalur ya. Jadi kita melakukan pengelasan 3 jalur dengan menggunakan elektroda 6013 2,6 ya. Untuk jalur pertama bisa menggunakan 2,6 mm, dan untuk jalur kedua dan seterusnya bisa menggunakan yang 3,2. Kemudian langkah selanjutnya adalah memeriksakan hasil pengelasan tiap jalur yang dikerjakan pada pembimbing atau pada guru ya. Kemudian mengulangi job tersebut jika hasil pengelasan belum mencapai kriteria minimum yang ditentukan. Tentunya jika hasil pengelasannya belum maksimal, maka kita bisa ulangi dengan cara membersihkan terlebih dahulu hasil pengelasan kita dengan menggunakan gerinda ya. Nah, jika kita mengulang sampai hasilnya maksimal, maka kita serahkan kepada pembimbing. Nah, ini adalah gambar kerja untuk las dengan posisi 1F ya. Ini adalah proses pengelasannya. Di situ kalian bisa lihat mulai daripada jalur pertama, jalur kedua ya. Ini sudah ditunjukkan di situ. Ini adalah jalur pertama, bagaimana posisi elektroda ya. Elektrodanya itu tegak lurus 90 derajat. Kemudian jalur kedua ya, elektrodanya kita miringkan sekitar 70 derajat untuk mengelas bagian sisi yang luar ya. Kemudian untuk jalur ketiga juga sama dengan kemiringan 70 derajat untuk mengisi sisi yang lainnya. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil pengelasan yang baik dan rata ya, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, ini saya perlihatkan kembali posisi elektroda itu 70 derajat terhadap arah pengelasan ya. 70 derajat terhadap arah pengelasan. Nah, ini adalah proses pengerjaan. Untuk lebih jelasnya, kalau ada waktu nanti kita bisa melaksanakan secara langsung tatap muka supaya lebih mudah dipahami. Baik, itu gambaran secara singkat tentang bagaimana melaksanakan pengelasan dengan posisi 1F atau posisi bawah tangan ya. Jadi saya harap kalian bisa mendapatkan gambaran secara umum supaya nanti kalau misalnya kita sudah bisa melaksanakan praktek secara langsung, kalian sudah bisa mendapatkan dasar atau pengetahuan dasar tentang pelaksanaan posisi pengelasan posisi bawah tangan dengan posisi 1F. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang pelaksanaan pengelasan dengan posisi 1F. Untuk tanya jawab, kalau misalnya ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan melalui Classroom ya, atau langsung ke WA pribadi Bapak. Cukup sekian dulu untuk kegiatan kali ini. Untuk minggu depan kita akan terlanjutkan dengan posisi pengelasan 1G, masih posisi bawah tangan, tapi bukan sambungan sudut tapi sambungan tumpul. Oke, sekian. Selamat mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Semoga senantiasa kalian mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.